Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti PJJ ini. Kali ini bersama Ibu Irma dalam sesi akuntansi dengan topik piutang tak tertagih. Sebelum kita mulai, mari kita teriakkan slogan mata pelajaran akuntansi. Akuntansi menyenangkan, saya bisa, saya hebat. Dengarkan penjelasan tentang piutang tak tertagih. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang. Piutang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Perbedaan waktu pencatatan. Ini jelas ya bagi kita bahwa untuk pencatatan piutang terjadi tepat pada saat transaksi atau on the spot penjualan kredit. Sedangkan untuk piutang tak tertagih, pencatatannya terjadi pada akhir periode akuntansi atau 31 Desember tahun berakhir. Piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Hal ini sangat mungkin terjadi. Penyebabnya antara lain karena debitur yang tidak diketahui keberadaannya, tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar utang, atau dinyatakan bangkrut, dan sebagainya. Nah, untuk memperhitungkan piutang tak tertagih, ada metodenya untuk memperhitungkan. Ada dua, yaitu metode hapus langsung. Metode hapus langsung ini bisa dilakukan dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah perusahaan dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan melakukan estimasi pada akhir periode. Untuk kegiatan yang situasi yang tidak memungkinkan, kalau menurut kalian itu perusahaan sedang menghadapi apa? Bisa jadi perusahaan itu dalam situasi kebakaran sehingga bagian pembukuannya atau komputer tempat menyimpan pembukuannya itu tidak bisa diselamatkan. Maka metode yang mereka gunakan pasti hapus langsung. Makanya banyak yang kalau perusahaan itu dalam situasi yang tidak memungkinkan, mereka sudah pasrah bahwa piutang-piutang mereka itu tidak akan dibayarkan karena sudah tidak ada catatan ya. Nah, terus situasi yang kedua atau syarat yang kedua apabila perhitungan piutang tak tertagih ini di metode hapus langsung, yaitu jumlah piutangnya sangat kecil ya. Sangat kecil, jadi dianggap saja dihapus ya. Nah, metode yang kedua inilah yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menentukan metode tak tertagih, yaitu metode pencadangan. Nah, syarat untuk metode pencadangan ini hanya satu, yaitu jumlah piutang usahanya itu akurat. Jadi ada catatan, ada pencatatannya benar, ya. Jadi dia akurat nilainya. Maka nilai cadangannya selalu mendekati 0. Nah, minggu lalu Ibu Irma sudah menjelaskan ke kalian bahwa suatu perusahaan atau beberapa perusahaan tidak akan menetapkan untuk presentasi piutang tak tertagih itu besar. Mereka pasti mencadangkannya lebih kecil. Karena apa? Karena apabila menentukan estimasi untuk piutang tak tertagih, itu semakin besar, berarti kerugian suatu perusahaan itu juga akan semakin besar. Nah, untuk metode pencadangan itu ada dua cara.
ya, ada dua cara untuk mengestimasi yang layak pada piutang tak tertagih. Jadi perusahaan itu memang harus benar-benar menentukan estimasi piutang tak tertagih ini tidak boleh lebih besar presentasinya. Nah, mari kita lihat untuk cara yang pertama, yaitu presentasi tertentu dari jumlah penjualan. Kemudian cara yang kedua, presentasi tertentu. Jadi ada nilai yang ditentukan oleh setiap perusahaan ya. Tetapi dia mengambilnya dari mana? Misalnya dari jumlah penjualan kredit ya. Atau yang cara kedua, mengambil jumlah dari piutang usaha. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, dua cara menentukan besarnya estimasi yang layak atas beban piutang tak tertagih atau bad debt, yaitu metode ini memiliki fokus pada perbandingan yang layak atas beban bad debt terhadap pendapatan total, ya, jadi pendapatan total dari penjualan kredit. Jadi presentasinya itu ditentukan bersama oleh siapa? Oleh part akuntan pada perusahaan itu. Jadi dia mengambil presentasi tertentu dari jumlah penjualan, tetapi penjualan apa? Penjualan kredit, ya. Karena piutang itu muncul dari penjualan kredit. Nah, metode ini disebut sebagai pendekatan rugi laba atau laba rugi, atau dalam bahasa Inggrisnya income approach. Nah, cara yang kedua yaitu presentasi tertentu dari jumlah piutang usaha. Metode ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai bersihnya yang dapat direalisasi dan akan dilaporkan pada neraca. Cara ini fokus kepada penentuan figur piutang usaha yang realistis dapat ditagih. Nah, metode ini disebut sebagai pendekatan neraca atau balance sheet approach, ya. Jadi nanti kalau kamu baca buku, ya, ternyata nanti kamu akan sering mendengar istilah laba rugi income approach dengan balance sheet approach, ya. Nah, kalau kita melihat dari dari piutang usaha, ya, dari piutang usaha. Berarti ini adalah cara dari presentasi dari cara income approach. Nah, itu dibagi menjadi dua, ya, dengan cara balance sheet approach, ya. Presentasi tertentu dari jumlah piutang usaha itu dibagi lagi menjadi dua cara, yaitu presentasi tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha dan berdasarkan umur piutang dan estimasi secara terpisah. Nah, kita lihat penjelasannya, ya. Ini menggunakan saldo akhir piutang usaha. Sebuah presentasi tertentu dari jumlah piutang usaha ditentukan dan digunakan untuk menghitung besarnya estimasi. Besarnya estimasi akan menjadi saldo akhir tahun cadangan piutang tak tertagih. Kemudian kalau menghitungnya dari saldo akhir piutang usaha. Loh, kok sama? Sepertinya ini ada perubahan ya. Bukan saldo akhir dari piutang usaha, akan tetapi adalah dari umur estimasi umur piutang usaha. Dikelompokkan berdasarkan umurnya, ya. Oke, ada perubahan. Nah, metode piutang ini akan dikelompokkan berdasarkan masing-masing karakteristik umurnya, yaitu berdasarkan atas tanggal jatuh temponya. Antara lain, jatuh tempo telah
1 sampai 30 hari, 31 sampai 60, dan telah jatuh tempo di atas 365 hari. Jadi dengan kata lain, piutang ini akan berbeda-beda presentasinya, ditentukan berbeda, misalnya 1 sampai 30 hari itu untuk jatuh tempo piutang usaha itu misalnya dikenakan 0,5%, yang ini 1%, yang ini 1,5%, ini 2%, dan seterusnya. Semakin jadi setiap piutang itu memiliki presentasi yang berbeda-beda kalau dia ditentukan dari umur piutang usaha. Nah, ada kasus rumus AJP-nya ya, rumus AJP untuk piutang tak tertagih. Atau kamu kalau menemukan dalam judul buku lain akuntansi, piutang ragu-ragu, itu sama ya istilahnya ya. Jadi untuk untuk rumus AJP-nya itu adalah biaya piutang tak tertagih debit bertambah berarti sebesar XX rupiah. Kreditnya cadangan piutang tak tertagih pada kredit sejumlah X rupiah. Nah, catatannya jumlah debit dan jumlah kredit juga harus sama ya kalau untuk itu. Nah, ini kamu menemukan banyak, kalau kamu searching di Mbah Google, untuk poin akun debitnya itu kamu akan menjumpai sama, tetapi untuk akun kredit itu banyak yang berbeda. Ada yang menggunakan kata kerugian, ada menggunakan kata penyesuaian, dan lain sebagainya. Tapi itu semua artinya sama ya. Nah, ini ada 2 contoh kasus ya anak-anak. Kasus yang pertama pada neraca saldo per 1 November 2019 diketahui nilai piutang usaha CV Global SA sebesar 2.400.000. Data per 31 Desember 2019, estimasi piutang tak tertagih sebesar 3%. Buatlah AJP yang benar. Itu kasus yang pertama. Sementara PT Closing Mandiri memperoleh total pendapatan 10.250.000 dari penjualan kredit sebesar 2.780.000. Data akhir diketahui estimasi piutang tak tertagih adalah sebesar 2%. Buatlah AJP-nya. Nah, jika kita melihat dari 2 kasus ini, ada perbedaan perhitungan. Kita harus menggunakan dengan metode yang tadi kita pelajari, yaitu presentasi tertentu dari jumlah piutang usaha dan presentasi tertentu dilihat dari penjualan kredit ya. Jadi kalau kita mau lihat kembali yang ini ya, nah ini 2 cara menentukan estimasi itu. Jadi yang ini ya, yang income approach itu menggunakan perhitungan dari penjualan kredit. Sedangkan untuk yang balance sheet approach itu menekankan pada nilai piutang usaha. Berarti 2 kasus ini, untuk kasus yang pertama kita menggunakan pendekatan yang mana? Yang nilai presentasi income approach atau balance sheet approach. Dari 2 kasus ini mana yang menggunakan income approach maupun balance sheet approach? Kalau berdasarkan dari kasus data yang diketahuinya. Oke, kita akan bahas. Untuk kasus pertama itu diketahui nilai piutang usahanya sebesar 2.400.000. Maka kita untuk menentukan estimasi besarnya piutang tak tertagih, kita menggunakan metode balance sheet pada kasus yang pertama, sedangkan pada kasus yang kedua kita menggunakan income approach pada kasus yang kedua. Oke, mari kita lihat perhitungannya untuk kasus yang pertama. Pertama langkahnya adalah hitunglah terlebih dahulu nilai piutang
usaha tak tertagihnya secara matematika. Jadi 3%, diketahui kan 3% tadi ditentukan ya. Dikali 2.400.000 ini adalah nilai yang terdapat pada neraca saldo, yaitu untuk akun piutang usaha. Dikalikan dapatlah nilai 72.000 dari hasil perkalian matematikanya. Nah, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus AJP yang sudah baku ya, anak-anak. Yang benar, yaitu biaya piutang tak tertagih 72.000 pada debit, pada akun kreditnya adalah cadangan piutang tak tertagih 72.000. Mudah bukan? Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, tidak ada perbedaan, tetapi ini kita hitung lebih dahulu nilai PUTT-nya. 2% dari mana? Kita kembali ke metode tadi, 2% dari penjualan kredit. Jadi tidak dari jumlah penjualan total. Ya, dan nilainya berapa? Nilainya 2.780.000. Dikalikan dapatlah nilai Rp55.600. Nah, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus. Biaya piutang usaha tak tertagih pada debit 55.600, sedangkan pada kredit cadangan PUTT 55.600. Jadi untuk perhitungannya adalah seperti itu. Demikian untuk penjelasan akun AJP pada hari ini. Ibu Irma, akun piutang tak tertagih. Ibu Irma berharap kamu mampu untuk memahami, dan jika nanti setelah penjelasan ini ternyata kamu mengalami kesulitan atau dalam pemahaman, maka kamu bisa bertanya kepada Ibu Irma melalui Miss Tevi. Demikian topik akun AJP untuk piutang tak tertagih. Sampai bertemu kembali. Akuntansi menyenangkan, saya hebat, saya bisa.